Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada video kali ini kita akan membahas implementasi MATLAB ya, untuk metode Euler eksplisit yang sebelumnya sudah dijelaskan pada video sebelumnya ya. Nah, ini merupakan seri mata kuliah dengan kode MA217D13 untuk metode beda hingga. Oke, kita lihat contoh yang akan kita selesaikan di sini. Ya, kita misalkan punya masalah nilai awal seperti ini, dy dt sama dengan min y kuadrat. Jadi ini adalah persamaan diferensial ya, yang dengan nilai awalnya adalah y0 sama dengan 1. Kita diminta untuk menggunakan apa namanya? Ya, ini kita gunakan yang forward ya, tadi sesuai dengan temanya di sini untuk Euler forward, atau kita sebut juga sebagai Euler explicit Euler atau forward Euler ya, metode Euler maju atau metode Euler explicit ya. Nah, kita akan memanfaatkan metode tersebut ya dengan menggunakan time step-nya itu adalah delta t sama dengan 0,5. Nilai awalnya 1, kemudian waktu integrasinya sampai ke 50 saja. Ya, integrasinya sampai ke 50, T besarnya 50. Dan di sini diberikan informasi solusi eksaknya. Jadi solusi eksaknya di sini udah dihitungkan. Yang kalau belum dihitung, ini harus dicari terlebih dahulu sebetulnya ya. YT sama dengan 1 plus T pangkat min 1 ini sudah dihitungkan. Ini adalah solusi eksak dari persamaan diferensial ini. dy dt sama dengan min y kuadrat dengan nilai awalnya adalah y0 sama dengan 1 di situ ya. Jadi bagaimana cara mencari solusi eksak itu tidak bahas di sini. Kalian bisa lihat di playlist persamaan diferensial. Ya, ada persamaan diferensial biasa di situ playlistnya, dan itu adalah cara-cara atau metode-metode untuk mencari solusi eksak ya, solusi eksak dari persamaan diferensial biasa seperti ini. Oke, nah kita akan selesaikan contoh ini dengan menggunakan skema forward Euler method atau metode Euler maju ya. Nah, ini sudah dibahas cara penurunannya. Nah, kalau kita lihat di atas itu adalah di sini adalah min y kuadrat, berarti di sini FY-nya itu adalah min y kuadrat ya. Jadi ini adalah FY-nya itu adalah min y kuadrat. Sementara sebelumnya di sini skema numerik daripada metode Euler itu adalah yn plus 1 itu sama dengan yn ya, ditambah dengan delta t kemudian dikali Fy ya. Ini yang sudah diturunkan metodenya, sehingga kalau kita gunakan metode ini untuk contoh yang tadi, Fy-nya itu adalah min y kuadrat ya, min y kuadrat, maka skema numerik ini berubah menjadi seperti ini ya, Fy-nya disubstitusikan. Jadi ini min. Jadi untuk menghitung y selanjutnya ya, untuk menghitung y selanjutnya itu kita gunakan skema ini, yn y pada saat ini ya dikurangi dengan delta t. Delta t-nya tadi udah kita ditentukan di soal 0,5. Kemudian yn ini ya, ini yn kuadrat ini. Ya, jadinya ada yn kuadrat karena dari bentuk ini ya. Jadi ini y pada saat ini, y yang saat ini. Ini y yang saat ini dan ini y berikutnya. Ya, pada iterasi berikutnya untuk menghitung yang y next. Ya. Ini kondisinya kan seperti ini ya. Ini untuk tn, t sekarang, atau yang tadi itu untuk menghitung yn plus 1. Nah, kita butuh informasi yn. Jadi cukup infonya dari sini, satu titik aja. Sehingga dari sini kan berarti untuk yang awal-awal, ini yn, ini tn berarti ini. Di sini ya. Oke, ini anggaplah nggak ada ini ya, nggak ada, kita bekerja dengan disumbu y ini disumbu y-nya. Ini berpadanan tentunya dengan ytn ya, dan ini ytn plus 1. Oke,
Sehingga kalau kita lihat di bagian ini, di awal sekali itu dia memerlukan informasi Y0, dan Y0 ini dari mana? Itu dari diberikan di awal. Y0-nya adalah 1 di situ ya. Jadi artinya apa? Artinya Y0 di sini 1 nih, mulai dari 1 nih. Y0-nya 1. Sehingga nanti dengan skema ini kita dapatkan Y1 gitu. Dapat lagi ini udah dapat Y1, pasti di sini nanti ada Y2 dan seterusnya sampai ke Y yang ditentukan, yaitu pada saat T-nya sama dengan 50. Tadi kita mau ke arah T-nya sama dengan 50 ya. Sehingga nanti kita akan memperoleh kondisinya dari 0 sampai ke 50. Oke, nah seperti itu ya. Ya, bagaimana cara kita mengimplementasikan di MATLAB ya? Tadi skema numeriknya ini berarti ini itu adalah masuk ke iterasi. Jadi skema ini langsung masuk ke dalam skema iterasi ke looping ya. Nah, ini contoh ya, ini contoh yang ada di MATLAB, fungsi yang ada di MATLAB. Sebetulnya kita jangan menggunakan ini ya, di metode Euler. Ini dari referensi ya, buku referensinya yang apa namanya? Referensi yang digunakan pada metode beda hingga apa yang Zilema itu ya, Zilema. Nah, sekarang kalau kita gunakan ini itu di MATLAB ya, ini akan error ya. Kenapa? Karena MATLAB sudah punya dia. MATLAB ini, nah ini kan this MATLAB function ya. Jadi ini fungsi MATLAB dengan metode Euler. Jadi dalamnya ini nanti kita tinggal manggil Euler aja gitu. Seperti hanya OD45 gitu. Ya nantinya kita tinggal tulis aja apa namanya untuk menghitung sistem persamaan diferensial dengan menggunakan Range-Kute, yaitu kita pakai OD45. Nah, ini Euler ini udah merupakan fungsi dari MATLAB-nya ya. Nah, sekarang kita akan buat ya, ini di dalamnya seperti ini. Ini dalam yang ada di skema Euler, yang ada di fungsi Euler yang ada di apa MATLAB ya. Sekarang kita akan membuatnya. Ya, kita akan membuatnya tentunya dengan nama yang berbeda dengan yang ada di MATLAB ini ya, biar nanti tidak crash dengan apa tidak error ya dengan yang ada di MATLAB. Nanti dikiranya fungsi yang ini, tapi sebetulnya fungsi yang kita buat ya. Oke, jadi apa namanya? Ini skemanya ya. Nanti kita buka aja MATLAB-nya. MATLAB-nya di sini. Oke ya. Ini kita buka MATLAB-nya. Nah, kita buat di bentuk yang script yang baru ya. Nah, pertama kita buat di situ function-nya. Jadi kita gunakan teori M-file aja di MATLAB-nya agar ringkas nantinya ya. M-file-nya kita gunakan function. Jadi di sini function Y-nya adalah nilai keluarannya. Nah, ini Euler-nya yang tadi ya, yang di slide itu ada di slide di sini. Nah, ini yang ini Y, ini outputnya, ini namanya, nama fungsinya. Kemudian ini adalah inputan dari luar nanti yang akan digunakan untuk menghitung di sini. Ya, oke. Nah sekarang ini namanya jangan Euler lagi, biar nggak bentrok dengan yang punyanya MATLAB. Jadi kita gunakan apa ya, metode aja, metode Euler. Ini pakai tanda ini deh. Metode Euler ya tentunya nilai inputannya sama Y0, kemudian DT, kemudian N di situ ya. Oke. Nah, kita tulis di sini untuk menyelesaikan masalah yang tadi. Nah, ini kita masukkan skemanya yang ini langsung. YN plus 1 sama dengan YN min delta T YN kuadrat ya. Oke, berarti di sini kita beri skema langsung. Skemanya kita tulis YI saja, kita buat yang tidak I plus 1, YI saja ya. Jadi di sini karena I-nya mulainya nanti mulai dari 2 saja. Ya. I min 1
dikurangi dengan DT dikali dengan apa tuh Y, berarti ini, oh sorry, ini YI min 1 berarti. YI min 1, di sini YI min 1 juga. Nah, ini mulainya dari, harus dari 2 berarti di sini. Mulai dari I-nya sama dengan 2 sampai ke N. Wah, kalau mulai dari 1 juga nggak ada masalah. Nanti di sini jadi apa? I plus 1 berarti yang ini jadi I saja. Y sekarang. Atau kalau mau dibuat seperti itu juga nggak ada masalah sih. Kita buat ini dari 1, nggak ada masalah. Di sini harus jadi Y plus 1 jadinya. Kali ini kita ikutin yang ada di referensi, itu kita gunakan 2 di sini. Yang di referensi itu maksudnya yang ini ya. Ini yang ini. YI sama dengan YI min 1, ini YI min 1 dikuadratkan. Oke, ini berarti dikuadratkan. Oke, ini N. Nah, ini fungsi yang ada di apa namanya yang kita buat yang ada di referensi ya. Nah, ini belum ada berarti ini. Y0 dipanggil tapi di sini nggak digunakan. Berarti kita tambahkan ini yang belum dipakai ini ya. Nanti ada tandanya. Kita tambahkan bahwa Y1-nya itu sudah ada Y0. Ya, Y1-nya itu adalah Y0. Jadi kalau tadi mulai dari 1, di sini tuh udah Y1 langsung manggil ini. Ini juga ini mulai dari 2, ini kan Y1 yang dimaksud di sini tuh 2 min 1 jadi Y1. Jadi dia manggil yang ini. Ini manggil juga yang ini. Ya. Berikutnya nanti ini kan I2 ya. Jadi ini akan ada nilainya juga di iterasi berikutnya. Oke, nah cara menyimpannya gimana? Cara menyimpannya di sini kan function, nah, sehingga cara menyimpannya ini namanya harus sama dengan nama fungsi. Jadi nama filenya itu harus sama dengan nama fungsinya. Oke, ini kita simpan, nah dia pasti otomatis seperti ini metode Euler. Ya kita save aja. Lihat di sini di current folder itu sudah ada metode Euler di sini ya. Tulisan di sini fungsinya atau filenya adalah file metode Euler. Nah, sekarang kita akan plot ya. Kita akan plot atau kita akan gunakan skema ini untuk solusi apa? Solusi yang tadi itu di main menu, tapi di menu atau di file yang lain. Tadi caranya kita buat ini ada tab ya, new script ya, kita klik aja plus itu. Jadinya nanti ini yang baru ya. Ini adalah apa namanya script yang baru, editor yang baru nanti. Oke, kita mulai dari clear all seperti biasa. Kita awali dengan clear all, kemudian CLC. Ya, ini clear all untuk membersihkan semua variabel. CLC itu untuk menghapus common windows yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan ini kita kasih judul aja dulu, menghitung apa ya, menghitung solusi persamaan diferensial. Solusi persamaan diferensialnya apa tadi? dy dt sama dengan minus y ya, minus y kuadrat. Oke, ini hanya keterangan saja, jadi nggak ada masalah kalaupun nggak dibuat. Tapi saya biasanya buat agar ini bisa dipakai nanti dan keterangannya jelas nanti. Oke, ini selesai seperti itu saja. Oh, ini dengan metode Euler aja ya. Dengan metode Euler. Oke. Nah, awalnya berarti yang kita butuhkan di sini apa? Adalah tadi di soal sudah ditentukan ya. Di soal sudah ditentukan dt-nya atau delta t-nya ya. Delta t kita buat di sini dt saja sama dengan 0,5 delta t-nya. Kemudian apalagi yang sudah dibuat Y0 ini ya. Y0 sudah dibuat sama dengan 1. Berarti nanti di sini kita tuliskan Y0-nya. Oke, kita buat dulu T-nya berarti ini ya. DT-nya sama dengan, T besar ya. T besar udah ada di soal. T besar itu adalah 50. Jadi ini 50. Kemudian apalagi T besar Y0. T dulu. T sama dengan apa? T sama dengan 0.
dt berarti ini untuk apa? Untuk n ini. Kita butuh ini untuk menghitung n. Oh, sorry, ini t besar. Ya, ini T besar. Jadi N-nya kan dibutuhkan di sini untuk iterasi di sini ya. N-nya. N-nya di sini butuh untuk inputan. Nah, jadi kita buat di sini N sama dengan N itu berarti length panjang daripada T-nya. Jadi panjang T-nya berapa nanti kita tahu di situ. Nah, oke, dapat ini. Sekarang kita panggil aja. Ini kita copy biar nggak salah nama. Ya, ini cara manggilnya copy aja yang ini ya. Copy, udah. Nah, tapi di sini butuh Y0. Oke, Y0-nya belum ada di sini. Y0-nya sama dengan apa tadi? 1 ya. Jadi Y0 ini nanti masuk ke sini ya. Kemudian DT juga dia masuk nantinya ke sini. Kemudian N, length dari length T ini ya, dia masuk juga ke sini. Akhirnya nanti ini dia akan masuk atau memanggil fungsinya. Nah, fungsinya adalah metode Euler. Fungsinya yang ini, jadi dia masuk, kemudian ngitung ini. Nah, itulah cara bikin kayak paket juga ya, paket di software yang software itu ini. Cara bikinnya ya pakai file itu. Ya, ini namanya adalah metode Euler. Oke, nah setelah ini kita plot aja pakai ini deh, pakai figure 1 aja di figure 1. Oke, kita plotnya siapa? Berarti di sini T ya. T yang ini nih, dari T-nya sampai 0 dt sampai T itu dengan Y. Y-nya kan output dari sini ya. Output dari hasil perhitungan yang ini. Oke. Ya, kita coba running. Sorry, ini harus disimpan dulu ya. Kita buat main menu aja. Ini adalah menu utama. Hati-hati di sini penamaan jangan sampai ada apa? Jangan sampai ada spasi ya di sini. Kalau ada spasi gagal nanti di sini. Itu aturan penamaan file yang ada di MATLAB ya. Ini tidak boleh pakai spasi. Seperti halnya yang ini metode Euler tadi nggak ada spasinya. Ini menu utamanya saya buat juga sama, tidak ada spasi seperti ini. Oke. Nah, kalau di running dia dapatnya seperti ini ya. Nah, ini sudah ada nih. Ini solusi yang merupakan solusi numerik dari metode Euler ya. Ini solusi numerik dari metode Euler. Nah, lantas gimana kalau kita mau membedakan atau melihat sejauh mana perbedaannya dengan solusi eksak? Tadi di soal itu sudah diberikan solusi eksaknya ya. Ini solusi eksaknya adalah YT sama dengan 1 plus T pangkat min 1 ya. Kita tinggal plot aja ini. YT sama dengan 1 plus T pangkat min 1. Kita buat aja di sini. Ini T-nya kan udah ada nih. T-nya udah dibuatkan. Berarti kita tinggal kasih di sini solusi eksak. Ini buat solusi numerik aja ini ya. Solusi numeriknya. Metode Euler ini selesai. Nah, sekarang kita tinggal menghitung solusi eksaknya. Solusi eksak. Dan solusi eksaknya tadi udah dibuatkan ya. Di soal udah ada. Kalau belum ya tinggal dihitung aja dulu. Nah, ini solusi eksaknya tadi adalah 1 plus T ya, plus T dipangkatkan min 1 ya tadi ya. Pangkat minus 1. Oke, perhatikan bahwa di sini kita lihat bahwa Y yang ini kan harusnya jadi vektor ya. Kenapa? Karena di sini T-nya juga vektor ya. T-nya dari 0 dt. Nah, ini T-nya ya. Ini T itu inputannya ini. Jadi 1 kali 101 ya. Ini 0, 0,5, 1, 1,5. Nah, ini kan vektor. Berarti kalau dia vektor, operasinya itu operasi vektor itu dalam MATLAB tidak bisa seperti ini. Ada tanda pangkat seperti ini saja, tapi pakai tanda titik di sini. Oke. Ya, pakai tanda titik. Jadi ada titik, kemudian ada ini. Kecuali kalau dia skalar bentuknya, ya ini boleh pakai tanda. Kalau di metode ini, metode Euler, ini tidak pakai tanda titik ya. Kenapa? Karena ini skalar bentuknya, dt-nya skalar, y-nya juga
skalar, tapi nanti dikumpulkan ini ada indeksnya, makanya ini antar elemen yang ada di vektor. Berarti ini kalau ada indeks berarti antar elemen. Elemen itu kan bentuknya skalar. Jadi ini tidak perlu pakai tanda titik di sini pangkat. Kalau yang ini ya, ini kita nggak pakai for ya, kita nggak pakai for karena masih bisa saja nggak ada masalah. Tapi harus ditambahkan dengan tanda titik ini ya. Titiknya oke. Hati-hati di situ kalau dilewat, kalau di skip ya videonya mungkin ini akan terlewat informasi ini ya. Jadi jangan di skip aja. Oke, kita buat sekarang untuk plot yang eksaknya. Pakai hold on agar dalam satu ini ya, dalam satu apa dibuat dalam satu figure gitu. Jadi ini y-nya y eksak. Y eksak. Oke. Nah, selesai. Ini untuk plot yang pertama. Ini untuk plot yang pertama untuk yang numerik ya dengan metode Euler. Kemudian plot yang kedua ini untuk solusi eksaknya. Oke, kita coba running. Ya, kelihatan ya. Ini ada dua apa? Ada dua ini ya, ada dua kurva atau ada dua grafik di sini. Tapi mana yang eksak, mana yang metode numerik ya kita belum tahu ya karena nggak ada indeks di sini. Kita harus pakai indeks, pakai legend aja. Pakai legend di sini. Yang pertama kan ini ya. Yang pertama itu adalah metode Euler ya. Dari Euler. Kemudian yang keduanya itu adalah eksak. Gini aja deh. Ini simple. Jadi yang pertama itu adalah solusi Euler dari Euler. Yang ini yang pertama. Kemudian yang keduanya ini adalah eksak. Jangan ketukar nanti. Lihat posisinya. Kalau ini ada di atas berarti itu eksak dulu ya. Nanti legendnya kan ngikutin urutan ini. Oke. Ya, jadi Euler. Nah, ini Euler yang biru ya. Blue di sini, kemudian eksaknya yang ini yang merah. Jadi kita punya ya perbandingannya. Nanti kalau untuk perbandingan di perbandingan dengan menggunakan metode lain juga bisa menggunakan menggunakan indeks atau legend seperti ini ya. Legend seperti ini. Jadi nanti kita bisa lihat eksaknya berapa, metode yang ini skema ini berapa gimana perilakunya, metode skema ini gimana. Jadi nanti bisa dibandingkan atau bahkan kita bisa cari solusi ininya juga errornya ya nanti bisa dibuat. Oke, mungkin pada video berikutnya lah ya. Kita coba mencari nilai error dari setiap metode ya. Nanti kita bisa bandingkan. Kita sekarang mempelajari metode-metodenya aja dulu. Nanti kita analisis lebih jauh, konvergensi, kemudian ada konsistensi dan lain, stabilitasnya dan lain sebagainya lah ya, error-errornya. Oke, nah jadi seperti itu implementasi di MATLAB-nya ya. Semoga bisa mengikutinya di sini ya. Ini bentuknya, skemanya ya tinggal bisa diulang-ulang kalau dalam bentuk video ya. Silakan aja. Nah, ini hati-hati di sini namanya jangan Euler. Kalau Euler kemungkinannya ada crash nanti dengan yang di MATLAB atau karena inputannya mungkin bisa jadi nggak sama skema di MATLAB-nya itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di video berikutnya.